Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa membuat persamaan yang ini menjadi X sama dengan Pi per 2, kita kurang dengan 2Y. Kemudian kita buat tangen 90 dikurang dengan theta sama dengan kotangen theta. Maka kotangen 2 theta nilainya sama dengan 1 min tangen kuadrat theta. Lalu kita bagi dengan 2 dikalikan dengan tangen theta. Sehingga nilai tangen X-nya bisa kita buat menjadi tangen X-nya kita ganti dengan Pi per 2 kita kurang dengan 2Y sama dengan kotangen 2Y. Maka kotangen 2Y bisa kita buat menjadi 1 min tangen kuadrat Y. Lalu kita bagi dengan 2 tangen Y. Jadi jawabannya adalah yang C. Di sini tetanya harusnya adalah Y. Kemudian theta yang bawah harusnya juga adalah Y. Jadi yang benar adalah 1 min tangen kuadrat Y dibagi dengan 2 tangen Y. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa melihat persamaan kuadratnya adalah sebesar X kuadrat min 2 dikali dengan P ditambah 2 X ditambah dengan 2P kuadrat, kita kurang dengan P ditambah 1 sama dengan 0. Dengan salah satu akarnya bernilai 4 kali dari akar yang lainnya, bisa kita buat menjadi X2 sama dengan 4 dikalikan dengan X1. Maka bisa kita buat yang pertama adalah jumlah akarnya X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, yaitu sebesar 2P ditambah dengan 4. Kemudian kita buat X1 ditambah X2-nya menjadi 4X1 sama dengan 2P ditambah dengan 4. Sehingga kita jumlahkan ini menjadi 5X1 sama dengan 2P ditambah dengan 4. X1-nya sama dengan 2P ditambah 4 kita bagi dengan 5. Karena X2-nya 4X1 maka X2-nya sama dengan 8P ditambah dengan 16 lalu kita bagi dengan 5. Kemudian kita cari X1 dikali X2-nya sama dengan C per A, yaitu sebesar 2P kuadrat, kita kurang P, lalu kita tambah dengan 1. X1-nya nilainya adalah 2P tambah 4 per 5, lalu kita kalikan dengan X2-nya, yaitu 8P ditambah 16 dibagi dengan 5, sama dengan 2P kuadrat dikurang dengan P ditambah dengan 1. Maka ini hasilnya adalah 16P kuadrat ditambah dengan 64P, kita tambah dengan 64 sama dengan 50P kuadrat min 25P ditambah lagi dengan 25. Maka ini menjadi 34P kuadrat minus 89P, lalu kita kurang dengan 39 sama dengan 0. Dengan cara faktorisasi maka kita dapatkan nilai P-nya sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa menjabarkan 2 pangkat X tambah 2-nya menjadi 4 dikali dengan 2 pangkat X sama dengan, lalu kita jabarkan bentuk 6 pangkat X min 1-nya menjadi 1 per 6 kita kalikan dengan 2 dikali dengan 3 dipangkatkan dengan X. Maka kita dapatkan ini 3 pangkat X-nya sama dengan 24. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita bisa menjabarkan ini bentuknya menjadi 3 pangkat X sama dengan 24. Bisa kita ubah menjadi 3 dikali dengan 2 pangkat 3. Maka bentuknya menjadi 3 pangkat X min 1 sama dengan 2 pangkat 3. Lalu kita pangkatkan kedua ruas menjadi 3 pangkat 2 dalam kurung X dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 6. Maka kita dapatkan persamaan yang kedua yaitu 2 pangkat 6 per
X dikurang dengan 1 sama dengan 9. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Maka bisa kita buat bentuk pertanyaannya menjadi 3 pangkat X itu menjadi 24 kita kurang dengan 2 pangkat 6 per X min 1 nilainya adalah 9. Maka nilainya adalah sebesar 15. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa menyederhanakan bentuk dari 4x kuadrat Y kita tambah dengan 3xy kuadrat sama dengan x pangkat 3 dikurang dengan y pangkat 3. Bisa kita jabarkan yaitu dengan menggunakan x dikurang y lalu kita pangkatkan dengan 3. Hasilnya sama dengan x pangkat 3 dikurang dengan 3x kuadrat y ditambah dengan 3xy kuadrat lalu kita kurang dengan y pangkat 3. Nah, x pangkat 3 min y pangkat 3-nya nanti kita masukkan ke persamaan yang bawah. Maka hasilnya bisa kita buat x min y pangkat 3 sama dengan 4x kuadrat y ditambah dengan 3xy kuadrat. Lalu kita kurang dengan 3x kuadrat y ditambah dengan 3xy kuadrat. Maka nilai x min y pangkat 3 sama dengan x kuadrat y. Sehingga nilai x min y-nya sama dengan x kuadrat y pangkat 1/3. Maka kita bisa menjawab pertanyaannya. 3 dikali log x min y menjadi 3 dikali dengan log x min y-nya kita ganti menjadi x kuadrat y pangkat 1/3. Sama dengan ini kita naikkan ke atas pangkatnya, maka tinggal log x kuadrat y pangkat 1/3 dikali dengan 3, ini kita coret, maka nilainya adalah log x kuadrat y. Jadi jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah di soal, matriks A adalah matriks yang tidak mempunyai inverse. Syarat dari matriks yang tidak mempunyai inverse adalah nilai determinannya sama dengan 0, maka det A-nya sama dengan 0. Kita cari determinan A-nya, yaitu nilainya adalah 6 dikurang X sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 6. Selanjutnya kita jabarkan determinan 2B-nya, berubah menjadi 2 kuadrat, kita kalikan dengan determinan B, sama dengan 2 dikali dengan X, nilainya adalah 12, kita kali dengan determinan B inverse bisa kita buat menjadi 1 per determinan B, sehingga determinan B dikuadratkan, hasilnya sama dengan 12 per 2 kuadrat yaitu 4, nilainya sama dengan 3. Sehingga determinan B-nya kita dapatkan yaitu sebesar akar 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita bisa memisalkan. Yang pertama adalah kita misalkan X itu adalah menyatakan jumlah nilai asep sebelum ditambah nilai ujian berikutnya. Kemudian N menyatakan banyaknya ujian yang diikuti asep, termasuk ujian berikutnya. Maka kita bisa membuat persamaannya. Yang pertama adalah X ditambah dengan 94, lalu kita bagi dengan N, hasilnya sama dengan 89. Kemudian persamaan yang kedua adalah X ditambah dengan 79, lalu kita bagi N, hasilnya sama dengan 86. Kita buat persamaan yang pertama menjadi X ditambah 94 sama dengan 89N. Kita buat X-nya menjadi 89N dikurang dengan 94. Kita substitusikan nilai X-nya ke persamaan yang kedua, maka akan menjadi 89N min 94. Lalu kita tambah dengan 79 sama dengan ini kita kali silang, hasilnya adalah 86N. 89N dikurang 86N hasilnya adalah 3N. Dikurang dengan min 94 tambah 9 hasilnya adalah min 15 sama dengan 0. Maka nilai 3N sama dengan 15.
N-nya sama dengan 15 dibagi 3, 5. Selanjutnya, maka banyaknya ujian yang telah diikuti oleh Asep yaitu N dikurang dengan 1. Sehingga N-nya 5 kita kurang dengan 1 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah langkah pertama kita bisa membuat Y sama dengan 5 akar X-nya. Kita cari nilai Y-nya terlebih dahulu. Maka untuk X sama dengan 1, kita masukkan saja ke persamaannya menjadi Y sama dengan 5 dikali dengan akar 1, hasilnya sama dengan 5. Kemudian kita harus mencari nilai gradiennya. Gradiennya bisa kita tentukan dengan menggunakan turunan, maka M sama dengan Y aksennya adalah sebesar 5 dibagi dengan 2 akar X sama dengan 5 per 2 akar. X-nya kita masukkan nilainya adalah 1, sehingga nilai gradiennya adalah sebesar 5 per 2. Selanjutnya, kita bisa mencari persamaan garisnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurang dengan X1. Maka persamaan garisnya adalah Y min Y1-nya adalah sebesar 5 sama dengan 5 per 2, lalu kita kali dengan X dikurang X1-nya adalah sebesar 1. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 5 per 2X. Ini kita kalikan ke dalam. Kemudian 5 per 2 dikali dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 5 per 2. Lalu kita tambah dengan 5. Selanjutnya, pertanyaannya adalah Fx akan memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y artinya nilai X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan saja nilai X-nya sama dengan 0, maka hasilnya sama dengan Y sama dengan 5 per 2 dikali dengan 0, kemudian kita kurang dengan 5 per 2, lalu kita tambah dengan 5. Ini kita coret saja, maka hasilnya sama dengan 5 per 2. Sehingga titik potong pada sumbu Y adalah sebesar 0,5 per 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa melihat yang bisa difaktorkan adalah bentuk pembilangnya, yaitu X kuadrat min 4X ditambah 3. Faktornya adalah X min 1, kemudian kita kali dengan X dikurang 3. Lalu penyebutnya tidak bisa difaktorkan. Jika penyebut tidak bisa difaktorkan, maka kita harus mencari nilai dari diskriminannya terlebih dahulu. Nilai diskriminannya D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 1 kuadrat min 4 dikali dengan min 1, lalu kita kali lagi dengan min 1, hasilnya sama dengan 1 dikurang dengan 4 sama dengan negatif 3. Kemudian kita bisa melihat juga nilai A-nya yaitu sama dengan min 1, maka nilai A-nya adalah kurang dari 0 dan D-nya juga kurang dari 0. Jika A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, maka ini disebut dengan definite negatif. Karena definite negatif, maka akan mengubah tanda nantinya. Ini kita buat dulu kurang dari sama dengan 0, sehingga penyelesaiannya adalah X dikurang 1, lalu kita kali dengan X dikurang 3, kemudian tandanya berubah menjadi lebih besar sama dengan 0. Dan persamaan min X kuadrat ditambah X dikurang 1 tidak usah diperdulikan, karena dia adalah definite negatif. Selanjutnya, kita cari pembuat 0 dari X min 1 dan X min 3, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Selanjutnya kita buat garis bilangannya, yaitu di sini 1, kemudian di sini 3. Lalu kita uji tanda dengan memasukkan nilai X sama dengan 0, daerah 0 ada di sini. Maka hasil dari X sama dengan 0 kita masukkan, nilainya adalah negatif 1, lalu kita kali dengan negatif 3, hasilnya sama dengan 3. Sehingga daerah 0 adalah daerah positif. Selanjutnya daerah setelah 0, maka di sini di tengah
adalah daerah negatif, lalu daerah sebelah kanan 3 daerah positif. Sehingga karena ini lebih besar sama dengan 0, pertidaksamaannya, maka kita ambil daerah yang positif. Sehingga jawabannya adalah X kurang dari, kita lihat di sini ada pakai tanda sama dengan, maka ini bulatannya bulatan penuh, ini juga sama bulatan penuh, mengindikasikan bahwa nilai X sama dengan 1 dan 3 masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih besar sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa mencari kemungkinannya terlebih dahulu. Kemungkinan yang pertama adalah Roni dan Emas masuk bersama dan Roni keluar pertama, dan disusul kemudian Emas. Maka untuk kejadian tersebut, kita bisa menggunakan tabelnya, yaitu yang pertama, jika mereka masuk secara bersamaan, maka kemungkinannya adalah sebesar 10. Kemudian, jika Roni keluar pertama dan kemudian disusul oleh Emas, maka ini kemungkinan Roni adalah sebesar 10. Lalu disusul oleh Emas, maka banyak cara Emas memilih, yaitu sebesar 9. Maka banyaknya kejadiannya atau banyaknya cara, yaitu tinggal kita kalikan saja. 10 kali 10 dikali 9 hasilnya adalah 900. Kemudian untuk yang kedua, kondisinya adalah jika Roni dan Emas masuk bersama dan Emas keluar pertama dan kemudian disusul oleh Roni. Maka bisa kita buat tabelnya menjadi jika mereka masuk secara bersama, maka ini adalah banyak caranya 10. Kemudian jika Emas keluar pertama, kemungkinan pilihan pintunya adalah juga 10. Lalu kemudian karena Emas sudah keluar, maka untuk Roni hanya bisa memilih 9 pintu. Jadi sama dengan yang di atas. Hasilnya tinggal kita kalikan, yaitu 10 kali 10 kali 9 nilainya adalah 900. Sehingga banyak total kejadian adalah sebesar, tinggal kita tambahkan 900 tambah 900, nilainya adalah 1800. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.